gitu. Karena kita harus jadi investor yang bahagia lah ya, jangan stres-stres banget gitu. Namanya ini buat masa depan, Bener. perjalanannya panjang. Kalau dari awal udah stres, nanti overwhelmed, Oke. burnout, itu udah istilah-istilah jaksel semua ya kalau. Hai Sobat Ipot, kembali lagi bersama gue Mas Ayu Bella di segmen Fun Talk Series yang kita bakal bahas serba-serbi mulai dari basic investasi sampai dengan hal-hal yang berhubungan sama reksadana. Pasti dengan satu narasumber yang kredibel dan profesional di bidangnya. Pastinya seperti biasa ya, hari ini gue gak sendirian, gue ditemenin sama Mbak Putu dari Trimegah Asset Management. Halo Mbak. Halo Bel, halo Sobat Ipot semua, apa kabar? Ya, thank you Mbak, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat semua. Stay safe ya pastinya ya di tengah kondisi yang sedang tidak menentu seperti ini. Mulai dari cuaca sampai dengan perkembangan kasus juga kan. Betul, agak jadi emang menyeramkan. kita mesti hati-hati lah kalau sekarang ini. Tapi sebelum kita mulai nih Mbak, mungkin bisa kenalin diri dulu dari mana terus ngapain aja kerjaannya gitu. Boleh silakan. Oke, halo Sobat Ipot semua, nama gue Putu, lengkapnya Putu Damarati. Gue saat ini menjabat sebagai Head of Intermediary Sales di PT Trimegah Asset Management, salah satu partner manajer investasi dari Ipot Fund. Oke, Gitu. jadi udah banyak juga tersedia produknya Trimegah Asset Management di Ipot Fund, teman-teman bisa dicek aja ya nanti kalau misalnya habis nonton gitu atau lagi nonton dengerin mau sambil cek boleh banget gitu ya. Karena kebetulan sering juga nih collab bisa Mbak Dila juga dari Trimegah ya. Kita biasanya udah 2 tahun ini virtualan ya. Virtualan, ini baru pertama nih Mbak kita ketemu secara offline ya. Biasanya lewat layar ke layar Biasanya aja. dari Instagram atau dari webinar Mbak. Nah, kalau misalnya kita ngomongin ya Mbak ya tentang salah satu fungsi dari manajer investasi itu kan pasti ya namanya aja manajer investasi kan. Erat lah hubungannya sama perinvestasian gitu. Yes. Tapi kan belakangan ini apa ya arti dari investasi sendiri tuh banyak yang bisa dibilang blunder lah gitu kan. Ada yang mungkin ini investasi misalnya di saham atau di instrumen tertentu, bilangnya sih investasi gitu, tapi ternyata kalau kita lihat secara pergerakannya, secara aktivitasnya itu sebenarnya mungkin trading. Atau worse-nya lagi gambling gitu kan. Kita lagi coba mengedukasi Sobat Ipot bahwa investasi yang benar seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Karena mungkin blunder-blunder tadi karena kurang edukasi juga gitu Mbak. Tapi kalau misalnya menurut Mbak Putu nih, sebenarnya kenapa sih investasi itu penting banget dilakukan? Kenapa investasi itu penting banget dilakukan? Sebenarnya kalau gue pribadi nih ya Bel, simple aja. Karena kita hidup nggak cuma saat ini aja. Oke. Gitu. Dan kita hidup itu kan maunya panjang ya, insya Allah gitu. Sampai pensiun nanti. Yes. Dan perjalanan hidup itu pasti kita ada mimpi yang mau kita capai. Gitu. Ada mimpi, baik itu keinginan atau kebutuhan. Yang kadang-kadang beti-beti tuh rasanya ingin apa butuh gitu. Tapi let's say mimpi lah, kita punya tujuan. Nah tujuan ini tentu butuh uang kan, butuh dana untuk mencapai itu, untuk mewujudkan itu. Nah makanya kalau misalnya kita let's say oke, kita punya tujuan terus kita tabung aja, bisa kok. Bisa. Tapi agak lama ya gitu kan. Nah itu makanya kita pentingnya investasi, karena investasi berarti kita beli aset yang punya yang bisa memberikan return lebih tinggi daripada kita diemin aja dana itu, sehingga nantinya kita bisa pakai buat tujuan-tujuan kita di masa depan gitu. Oke. Ingat nggak ada you only live once? YOLO. Bener. YOLO banget. Gue setuju sama YOLO. You only live once. Tapi karena kita only live once dan hidup kita panjang, ya kita harus prepare. Benar. Gitu. Berarti kalau misalnya aku tarik dari ceritanya Mbak Putu gitu ya, tentang investasi, kalau tadi kita bilang banyak yang belum bisa bedain dari mana yang mana sebenarnya dikategorikan investasi, trading atau gambling bahkan sekalipun, kalau tadi dari jawabannya Mbak Putu sebenarnya udah bisa dikategorikan bahwa itu sesuatu yang sangat berbeda gitu kan. Betul. Dari artinya aja trading itu artinya dagang ya. Teman-teman punya barang berdagang, kalau investasi lebih buat jangka panjang ketika kita punya tujuan berarti ya Mbak. Ya biasanya investasi itu memang kita harus ada tujuannya dulu gitu. Jadi kita ada sesuatu yang mau dicapai dalam jangka waktu tertentu, itulah
baru kita berinvestasi di situ. Investasi, ya. Jadi ada strateginya di situ, nggak cap cip cup ya udah deh beli saham ini aja gitu kan, atau lagi rame gitu kan. Nah, kayaknya tuh banyak banget di IG story untung dari sini, ikut aja gitu. Nah, itu mungkin namanya itu spekulasi ya, bukan investasi gitu. Oke, jadi dari apa namanya, dari secara artiannya udah beda ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih ya Mbak, dari banyaknya masyarakat lah, banyaknya orang itu kan kadang sebenarnya mungkin pengen investasi gitu, mungkin influence dari teman-temannya juga atau dari mana, mungkin nonton edukasi seperti ini salah satunya, sebenarnya pengen buat investasi, tapi salah satu masalahnya adalah bingung mulainya gimana. Nah, kalau menurut Bapak tuh sebenarnya gimana sih cara mulai itu yang bener tuh gimana sih harusnya? Yang mulai itu, kalau investasi itu tadi, kita harus bisa bedain dulu. Jadi kita harus punya the right mindset kalau aku bilang. Jadi kita harus bisa bedain mana yang jadi keinginan kita, dan mana yang jadi benar-benar kebutuhan. Mana yang butuh dan cuma ingin doang nih. Gitu. Setelah kita bisa bedain itu, yang ini lebih sulit dilakukan ya daripada coba diomongin ya. Iya benar. Nah kalau kita udah bisa bedain itu nih Bel, kita udah bisa set our priority. Jadi kita mulai dari situ dulu. Kita set our priority. Oke, mungkin kayak karyawan kayak kita yang pendapatannya ini bulanan, kita harus set priority. Kita kan nggak hidup buat bulan ini aja. Kalau mungkin buat bulan ini aja ya mungkin gaji kita ya cukup lah gitu. Tapi kan kita punya, nanti misalnya pas pensiun pengen nggak kerja lagi gitu kan. Terus kalau yang udah punya anak pengennya sekolahnya di sekolah yang lebih bagus dari kita dulu gitu kan. Nah itu kan mesti di prepare. Mana nih, itu nanti butuh loh gitu. Bukan ketika scroll e-commerce, wah kayaknya butuh deh. Kayaknya lagi diskon, besok enggak, check out deh gitu. Lagi sale, kayaknya butuh deh, semuanya jadi butuh gitu. Jadi kita tuh harus bisa bedain mana keinginan yang jadi cuma ingin aja dan memang kita butuhkan. Dari situ kita bisa set our priority clear enough untuk ngeset perjalanan finansial kita nanti. Gitu. Oke, berarti gue harus ngumpulin berapa ya dalam jangka waktu berapa lama ya gitu. The second thing adalah know yourself gitu. Setelah priority tadi lo udah lo set, lo udah tahu nih prioritas gue, dana pensiun, dana pendidikan, baru jalan-jalan dan lain-lain. Sekarang buat mulai investasinya kan instrumen tuh banyak banget ya. Banyak banget, mulai dari orang tua kita ditabung deh gitu kan. Ya, di celengan ya. Mulai di celengan, terus lo balik ke tabungan, ke deposito, terus abis itu ada ke emas lah kalau orang tua kita masih ke emas, atau properti, atau misalnya reksadana lah yang sekarang kita lagi coba edukasi teman-teman juga. Nah itu kan banyak macamnya, terus nggak ada yang bagus atau jelek ya, tergantung kebutuhannya seperti apa. Itu ingat, jadi nggak ada instrumen investasi yang ini bagus nih, ini jelek nih, nggak ada. Jadi tergantung kebutuhan lo tuh apa, jangka waktu lo berapa lama gitu. Kemudian know yourself adalah seberapa besar sih ketika kita punya prioritas tadi, udah punya tujuan, jangka waktu. Terus gue nih kalau lihat pokok investasi gue, duit gue naik turun, deg-degan nggak ya? Oke. Bisa tidur nggak gitu. Nah itu kita harus tahu diri kita karena beda. Gue sama lo beda. Benar, gue sama lo beda. Udah pasti lah ya. Mungkin bahkan kalaupun misalnya mungkin punya saudara kembar juga belum tentu sama kan? Sama gitu. Jadi harus tahu seberapa besar toleransi kita terhadap resiko. Karena investasi itu, ingat teman-teman, mengandung resiko. Pasti ada gitu. Kalau ada yang nawarin pasti untung, aduh. Kalau resiko rendah, untung 100% sebulan gitu kan. Kalau when it's too good to be true, sometimes it's not true ya. Jadi you guys need to analisa lagi nih oke apa enggak gitu. Nah balik lagi ketika kita investasi, kita kan maunya dana yang kita investasiin tuh kita maunya tidur tenang juga kan ya. Gitu. Jadi nggak mau tuh kita invest di saham, tapi sebenarnya kita nggak nyaman gitu. Nah ini yang maksudnya kita harus tahu toleransi resiko kita sebesar apa. Gitu. Karena kita harus jadi investor yang bahagia lah ya, jangan stres-stres banget gitu. Namanya ini buat masa depan, perjalanannya panjang. Kalau dari awal udah stres, nanti overwhelmed,
Oke. Burnout, udah istilah-istilah jaksel semua ya kalau Iya. gitu. Jadi kalau misalnya mungkin salah satu indikatornya, ciri-cirinya kalau misalnya ternyata produk itu emang gak cocok buat kita, mungkin tadi ya ngerasa gak tenang, gak bisa tidur, burn out gitu. Yang ada ketika Pokoknya diliatin diliatin gitu tiap kan. detik karena ini duit gue naik turun gitu kan. Nah kalau misalnya mungkin udah gak cocok tadi, terus ternyata jadi minus ketika marketnya lagi turun gitu, memang trennya lagi turun, panik, jadi cut loss, malah jadi kapok buat investasi. Iya betul. Ya, Jadi ingat, karena investasi itu is a journey. Dia butuh proses and it takes time. You know, good things takes time. Yeah. Jadi teman-teman harus kalau investasi harus konsisten, disiplin, dan sabar gitu. Dan Oke. cocokin apakah kalian tenang gak nih naruh duit di misalnya di reksadana atau misalnya di saham. Atau misalnya ada yang sekarang lagi kripto gitu kan, tenang nggak di situ gitu. Harus balik lagi ke kita. Ngelihatnya evaluasinya mungkin dari salah satu cara tadi ya, tenang atau enggak gitu ketika uang kita ada di instrumen investasi itu. Iya, biasanya kalau kita tenang berarti kita kenal instrumennya apa. Itu juga. Gitu. Kalau cuma ikut-ikutan jadi ngeliatin mulu. Iya. Karena mungkin nggak tahu sih. Kalau misalnya udah tahu banget cara kerja saham gitu ya, mungkin ya nanti juga naik lagi gitu kan. Itu juga mungkin salah satu apa istilahnya langkah mencegahnya lah. Betul. Untuk kita jadi takut buat investasi gitu. Nah, Mbak Putu, tapi kalau misalnya ngomongin tadi kan investasi itu adalah journey ya. Journey itu kan istilahnya ada starting point-nya lah gitu kan. Sebenarnya pasti ada dong satu atau dua hal yang sebenarnya harus disiapin dulu sebelum oke, ini gue udah ready banget nih buat investasi gitu. Pasti ada beberapa hal kan. Nah itu gimana tuh Mbak? Buat mulai investasi ya, pertama selesaiin dulu utang-utangnya. Ini been there done that soalnya. Gue bisa ngomong gini karena udah been there done that. Karena apalagi jangan sampai kalian investasi itu dari uang pinjaman. Banyak loh. Gak sedikit orang yang seperti itu karena dijanjikan return yang berlipat-lipat ganda, yang gede. Terus akhirnya mereka oke deh gue minjem gitu. Itu udah salah langkah di awal. Gitu. Malah harusnya sebelum investasi, kan kita tuh harus bisa memanage dana kita kan ya dari penghasilan yang kita punya. Yang pertama itu gue sarankan teman-teman bisa selesaikan dulu hutang konsumtif. Konsumtif ya, dibedakan jadi ya. Gue garis bawahi ya, hutang konsumtif, bukan hutang KPR, itu lama itu banget. Beda. Itu beda. Gak invest yang ada, keburu tua ya Bu. Kalau hutang KPR kan ini untuk aset kita. Benar, kan. Produktif gitu, jatuhnya ya. Jatuhnya. Jadi itu, jadi selesaiin dulu hutang-hutang kalian karena dengan hutang hilang hati lebih tenang. Iya. Bisa jadi pantun ya. Karena binder dan that ya. Jadi sangat dari hati gitu. Ya, kemudian setelah hutang udah beres, siapin dulu dana darurat. Oke. Karena dana darurat itu adalah pondasi kita. Pondasi di sini maksudnya dana darurat itu kan kita siapkan kalau something yang kita nggak rencanakan terjadi ya. Yes. Gitu. Kayak mungkin kayak saat situasi pandemi sekarang deh. Tiba-tiba dirumahkan Betul. mungkin ya. Kan nggak sedikit ya yang kejadian. Nah, kalau kita udah punya dana darurat untuk mengcover kehidupan kita sehari-hari dulu, itu kan udah lebih secure ya. Setuju. Gitu. Jadi kan manusia itu pengennya dalam kondisi yang secure dulu gitu. Jadi hutangnya diselesaikan atau jangan ambil hutang lebih dari kemampuan kita. Kemudian siapkan dana darurat. Itu adalah langkah-langkah sebelum kalian bisa mulai investasi secara disiplin. Oke. Jadi pastinya setuju sih kalau misalnya memang kan kita istilahnya investasi ini buat jangka panjang, buat di masa depan gitu. Betul. Gimana caranya kita nyiapin buat masa depan kalau sekarang aja belum secure. Betul. Gitu, oke. Jadi memang itu ya teman-teman langkah-langkah yang gak boleh di skip sebenarnya ya. Mulai dari mindsetnya dulu, terus juga tadi gimana cara memilih yang tepat tuh yang mana gitu kan. Dan juga persiapan untuk uangnya sendiri. Nah sebelum kita lanjut nih Mbak Putu, aku mau challenge. Apa nih? Langsung begini Belum di brief ya. Belum di brief ya. Jadi aku akan kasih 2 pilihan. Mbak Putu harus jawab secara cepat ya. Okay. 2 pilihan ini ya. Ini berarti yang first come in your mind nih berarti jawaban terbenar biasanya. Ada 2 pilihan, pilih salah satu yang paling benar. Aset real atau aset finansial? Finansial.
finansial. Selesain utang baru investasi atau jalan dulu aja? Selesaiin utang dulu guys. Top up Porto awal bulan atau akhir bulan? Akhir bulan, karena gue gajiannya tanggal 25. Jadi Sama akhir sih. bulan Kalau Porto turun bakal jual atau beli lagi? beli lagi. Karena masih gue pakai 10 tahun lagi. 10 tahun lagi ya. Ini contoh yang benar ya. Jangan nggak ada uang maksa buat investasi gitu kan. Selesain dulu aja urusan-urusan duniawinya. Waduh, salah ya. Gitu. Jangan curhat gitu, Bel. Nggak. Tapi ini Mbak, kalau tadi kan kita sempat ngomongin tentang profil risiko gitu ya. Banyak ternyata instrumen investasi yang ditujukan dengan profil risiko yang beragam. Betul. Gitu kan. Mungkin yang memang ada nggak bisa ngambil risiko banget, itu harus di-keep, duitnya harus ada, harus kelihatan instrumennya gitu. Atau mungkin sampai tadi ada yang investasinya di risiko tinggi banget, misalnya di saham atau di cryptocurrency kayak gitu. Tapi sebenarnya produk-produk ini ada apa aja sih? Tadi sebenarnya udah dikasih hint ya, ada produk investasi aset atau finansial aset gitu. Sebenarnya ada apa aja tuh Mbak kalau misalnya teman-teman mau investasi? Oke, instrumen investasi sih banyak banget. Tadi aku udah sempat sebut tuh. Mulai dari yang orang tua kita suka sebut-sebut, ditabung aja gitu. Sebenarnya itu buat nabung lah ya, bukan buat investasi juga. Tapi biasanya kayak deposito bank itu juga kita jadikan satu alternatif investasi juga. Kemudian emas, properti yang real asset gitu, atau dari sisi yang financial asset, mulai dari saham, obligasi, mungkin teman-teman ada juga yang udah mulai beli ori, ya nggak kan, buat obligasi retailnya. Kemudian ada juga yang kayak namanya reksadana, gitu. Reksadana tuh kumpulan portofolio dari saham, obligasi yang diracik khusus untuk kalian oleh manajer investasi. Oleh Mbak Putri dan teman-temannya. Gitu. Nah, tiap instrumen itu seperti yang aku bilang tadi, nggak ada yang paling bagus banget, nggak ada yang jelek juga, gitu. Jadi semua itu punya bukan kapasitas ya, aku bilangnya apa ya? Semua punya Target fungsi, market kali ya. target market dan fungsinya masing-masing. Oke. Nah, fungsinya itu dari mana? Kita lihat dari tujuan dan jangka waktu investasi kita. Oke. Gitu. Jadi kita bisa pakai semua instrumen yang ada, tinggal kita cocokin nih jangka waktu dan tujuan investasi kita apa, sama profil resiko tentunya. Oke. Gitu. Jadi misalnya kalau mungkin aku ngomongin reksadana kali ya, Bel, yang aku memang lebih paham di situ gitu ya. Misalnya kalau kita biasanya buat teman-teman yang baru mau mulai banget nih, belum kenal sama sekali dengan investasi bahkan atau belum kenal dengan dunia reksadana, biasanya kita sarankan dari yang resikonya relatif lebih paling kecil dulu. Gitu. Jadi kalau di reksadana itu ada yang namanya reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang dari 4 reksadana yang ada di Indonesia, dari pasar uang, kemudian pendapatan tetap, campuran, dan saham, ini yang paling kecil, bisa dibilang paling kecil resikonya. Jadi buat teman-teman yang baru mau coba, kenal dulu nih reksadana tuh barang apa sih, gitu. Cara transaksinya gimana, nyaman apa enggak gitu. Itu bisa mulai dari reksadana pasar uang karena bisa dimulai dari mulai Rp10.000 juga. Jadi very affordable gitu. Itu buat yang baru-baru mulai. Ya. Atau teman-teman yang lagi ngumpulin dana darurat. Dan dana darurat itu nggak perlu kita langsung punya langsung banyak gitu ya. Susah juga sih biasanya kan biasanya tuh di teori keuangan atau financial planner tuh kalau kita misalnya single berarti kita butuh dana darurat 3 kali pengeluaran bulanan. Bukan gaji bulanan ya teman-teman, tapi pengeluaran bulanan gitu. Karena kan pengeluaran bulanan berarti lo butuh berapa sih buat hidup tiap bulannya gitu. Jadi at least 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi ketika misalnya lo mesti cari kerja lagi, itu kita masih ada tabungan buat 3 bulan ke depan buat bertahan hidup gitu. Nah, ini bisa tuh mulai dikumpulin perlahan-perlahan secara berkala di reksadana pasar uang. Karena dia sifatnya nggak terlalu volatile dan relatively lebih stabil ya, bisa dibilangnya. Stabil. Gitu. Jadi cocok banget buat dana darurat. Dan juga memang kalau misalnya mungkin tadi tujuan investasinya jangka pendek ya. Nah terus tadi Mbak Putu sempat
ngejabarin tuh jenis-jenis yang lain. Mungkin bisa diceritain sekalian deh kayaknya. Oke. Oke, jadi tadi reksadana yang kita kenal secara umum ya di Indonesia tuh ada 4. Reksadana pasar uang yang tadi cocok banget kalau kalian mau kumpulin dana darurat atau kebutuhan-kebutuhan jangka pendek gitu. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap. Apakah Pendapatan tetap? dapatnya tetap? Bukan. Bukan ya? Oke. Jadi pendapatan tetap itu kita isi reksadana itu dengan obligasi Oke. gitu. Kenapa namanya pendapatan tetap? Ini kan kalau bahasa Inggris fixed income ya. Fixed income itu adalah instrumen obligasi. Karena obligasi itu punya kupon yang dibagiin secara tetap ke investornya. Oh, I Gitu. see. Itu sumber namanya ya Itu ternyata sumber ya. namanya. Jadi bukan dia memberikan pendapatan yang tetap ke nasabah ya gitu. Jadi itu dari nama instrumen yang menjadi underlying asetnya. Oke. Gitu. Nah, kemudian kita naik ke yang tingkat resikonya lebih tinggi lagi, itu ada reksadana campuran. Oke. Kalau campuran namanya juga campuran, jadi kita mix antara pasar uang, kemudian ada obligasi dan juga saham di dalamnya. Oke, berarti udah lebih tinggi lagi kalau misalnya ada sahamnya dari sisi risiko ya. Betul. Nanti yang paling agresif itu ada namanya reksadana saham. Oke. Jadi semakin banyak porsi saham di dalam satu reksadana, semakin tinggi juga resikonya. Karena di instrumen pasar modal kita mengenal bahwa memang saham itu adalah aset yang mempunyai resiko paling tinggi dibandingin aset-aset yang lain. Oke. Gitu. Tadi kan pasar uang sama sekali nggak ada sahamnya. Pendapatan tetap juga obligasi aja. Campuran mulai ada sahamnya. Nah, saham ya full saham. Gitu. Jadi kalau dari sisi resiko dia akan paling tinggi sahamnya. Oke, mungkin banyak, ini pertanyaan banyak juga sih Mbak Putu masuk, Sobat Info banyak yang nanya nih, terutama mungkin yang baru pertama kali terjun ke pasar modal. Yep. Apa bedanya saham dengan reksadana saham? Bedanya saham dengan reksadana saham. This is a good question. Reksadana saham itu isinya nggak cuma satu saham aja. Mungkin simpelnya gitu ya. Jadi kita reksadana itu kayak keranjang, kita ngumpulin uang dari berbagai macam orang, gue, lo, mas-mas di sini, semuanya dikumpulin duitnya di situ, di keranjang itu, nanti sama fund manager dibeliin banyak instrumen. Oke. Kalau misalnya kita milihnya reksadana saham, kita duit itu dibeliin saham, beberapa saham. Beberapa saham. Jadi ada nggak cuma satu gitu. Kalau misalnya kita beli saham, misalnya gue beli BCA aja, atau kita beli BRI, boleh nyebut mereknya ya? Boleh, nggak apa-apa. Nanti kita ganti lumba-lumba soalnya. Nggak apa-apa. Misalnya kita beli BCA aja, kita beli berapa lot gitu. Terus beli BRI aja, beli berapa lot gitu. Tapi kalau di reksadana itu udah kita pilihin sahamnya apa aja. Nah, oke. Gitu. Oke. Jadi istilahnya juga sahamnya dipilihin, terus juga tadi dananya dikelolain juga, ya memang lebih mungkin cocok buat teman-teman yang yang memang mungkin gak punya waktu liatin market. Betul. Bisa jadi alternatif ya untuk beli reksadana saham, tapi mungkin memang tujuannya jangka panjang gitu. Iya, kita mengedukasi ya kalau mau saham itu memang lebih baik untuk tujuan-tujuan jangka panjang gitu. Oh, jadi kalau bereksadana saham duitnya nggak bisa diambil dong? Bisa. Tenang aja. Jadi kalau reksadana itu bisa dijual dan dibeli setiap hari. Tapi kan kita punya tujuan investasi tuh. Jadi kita harus cocokin tujuannya apa sama instrumennya apa. Jadi kalau kalian pakai reksadana saham, pastikan atau usahakan itu untuk tujuan-tujuan yang jangka panjang. Mungkin 8 atau 10 tahun yang akan datang. Ya. Oke, pastinya biar hasilnya maksimal juga, karena ada kasus juga tuh Mbak kemarin yang pas awal-awal pandemi banyak teman-teman kita yang terdampak. Punya investasi tapi nggak punya dana darurat, investasinya di saham. Tahu sendiri kan kondisinya gimana, jadi akhirnya nggak bisa ditarik uangnya gitu kan. Bisa ditarik, cuman mungkin lebih kecil jadi dari modalnya dia gitu kan. Nah itu pelajaran nih teman-teman. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya memang tujuannya uangnya buat apa, sesuaikan juga sama instrumen investasinya. Jadi dana darurat jangan dipakai ke reksadana saham ya. Jangan di-switching. Pasar uang aja udah aman. Jadi sama ini loh Bel, sebenarnya belum tentu yang profil resikonya aduh gue takut nih sama saham gitu karena terlalu volatile gitu. Terus jadinya nggak mau investasi sama sekali ke reksadana saham, itu juga jangan. Jadi kalian juga harus lihat, oke, gue nggak terlalu suka sama saham, tapi gue punya tujuan
buat dana pensiun. Masih Yang 20 tahun lagi gitu. Nah, itu kalau makainya reksadana pasar uang nanti nggak sampai-sampai gitu. Sampai sih mungkin tapi lama banget. Iya, Jadi iya, lebih iya. dari 20 tahun nanti. Nah, kita mesti mempertimbangkan jangka waktu itu. Kalau jangka waktunya memang cukup lama, nggak ada salahnya kita alokasikan beberapa persennya, ada alokasi Oke. ke instrumen yang Tinggi kayak resiko lebih ya. tinggi resikonya Oke, gitu. oke. Jadi istilahnya mungkin ibaratnya kita pengen ke Bandung gitu, ke Bandungnya naik motor versus kita mungkin naik kereta gitu ya. Betul. Jadi lebih cepat sampainya lah istilahnya. Tapi sama-sama sampai, tapi lebih cepat aja gitu Jangka kan. waktunya itu yang harus diperhatiin. Oke, tapi ini aku mau nanya nih Mbak tentang gimana sih caranya kita transaksi reksadana, karena kalau mungkin teman-teman yang udah aktif beli saham Mm-mm. atau mungkin beli deposito, kalau saham kan kita antri nih gitu kan, bid lot, bid offer gitu kan. Terus kalau misalnya mungkin pengen beli deposito, kita datang ke bank gitu. Terus nanti dibantu pilih deposito yang mana. Kalau reksadana nih mekanisme transaksinya gimana nih? Reksadana itu gampang banget, tinggal ke iPod Fund aja. Cuma butuh KTP dan buku tabungan ya. Iya betul. Tabungan juga nggak perlu buku lagi, yang digital Iya, juga benar, bisa kan. benar, Bisa. sekarang udah bisa. Jadi buat teman-teman yang udah punya KTP itu udah bisa langsung mulai investasi di reksadana. Nanti tinggal pilih mau belinya di mana. Itu udah banyak banget, salah satunya di iPod Fund. Butuh KTP aja kan, benar apa? Benar, betul. Tinggal 5 menit isi-isi, submit, nanti udah di approve, langsung bisa transaksi gitu. Tapi kalau misalnya kayak saham itu kan satuannya lot ya. Kalau reksadana gimana tuh? Nah, kalau di reksadana itu kita ada nilai aset bersih atau NAB. Oke. Itu adalah bisa dibilang kayak nilai reksadananya ya. Bisa dibilang kayak harganya lah gitu kan. Jadi gampangnya. itu yang akan berubah setiap saat, setiap akhir hari tergantung kondisi market seperti apa, Bel. Gitu. Nah, nanti kalau teman-teman beli reksadana, misalnya beli reksadana pasar uang 100.000, Ya. harganya lagi di 1.000, NAB-nya lagi di 1.000. Gitu. Jadi nanti teman-teman akan dapat 100.000 dibagi 1.000 unit penyertaan, berarti sekitar 100 unit penyertaan. Oke. 100 ya. 100 ya. Matematika Berarti gue. apakah kalau misalnya kita beli reksadana harus ngikutin harga NAV-nya sama kayak saham Mbak? Atau itu urusan MI lah gitu. Oke. Gituin gitu, tapi gimana tuh? Oke, jadi NAB itu akan selalu ada diperbarui setiap hari. Oke. Nah, jadi nasabah itu nanti akan mengikuti NAB yang tercreate hari itu. Jadi kalau kita punya namanya cut off time, kan kalau market ada jam buka, jam tutup gitu ya. Jadi kita Oke. harus transaksi pas buka, pasarnya buka gitu kan. Nah, kalau di reksadana itu pembelian itu bisa dilakukan untuk bisa dapat NAB hari ini, itu dilakukan sebelum jam 1. Oke. Gitu. Jadi kita punya cut off time. Belibet. Cut off time-nya jam 1. Gitu. Oke. Kalau kita beli setelah cut off time boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Tapi dapatnya NAB hari berikutnya. Dan diprosesnya baru besoknya. Besoknya, Oke, betul. oke. Jadi kalau misalnya memang pengen investasi dan dapat NAV di hari yang sama harus sebelum jam 1 siang. Gitu. Dan tadi pun murah banget mulainya, tapi berarti nggak harus ngikutin harga NAV-nya ya Mbak ya. Kayak saham gitu. Misalnya saham A harganya 500 ya harus beli nyiapin duitnya 500 itu gitu kan. Kalau ini berarti bisa disesuaikan berapa aja, nanti dihitungin NAV-nya dapetnya berapa gitu. Dihitungin UP-nya dapatnya berapa. UP-nya oke, unit penyertaannya Unit dapatnya penyertaan berapa, dapat berapa. gitu. Jadi kalau misalnya mau beli 110.500 gitu bisa. Ya bisa. Itu keren sih. 110.525 rupiah. Iya gitu ya, Itu keriting bisa. angkanya tuh bisa ya berarti ya. Bisa tinggal masukin aja angkanya di platformnya. Terus kemudian ya udah transfer dananya ke rekening produk gitu. Oke, tapi kalau misalnya di iPod sendiri teman-teman, itu bisa juga Mbak kita melalui RDN. Oke. Oke, lewat rekening dana nasabah atas nama teman-teman sendiri, nanti dari iPod akan proseskan ke rekening reksadana tadi ya Mbak ya. Gitu. Jadi pastinya aman lah gitu kan. Tapi ini kalau misal tadi kita ngomongin NAV ini kan bergerak tiap harinya ngikutin harga pasar gitu. Pastinya salah satu mungkin kerjaannya teman-temannya Mbak Putu nih gitu kan, menjaga si NAV ini pasti kita kan pengennya naik terus ya harganya ya gitu. Nah itu
biasanya apa sih yang dilakukan sama MI kayak biar terus perform lah istilahnya produknya gitu? Oke. Banyak banget sih yang dilakukan. Iya. Karena memang kalau manajer investasi kan bedanya dengan eh, investor kebanyakan kerjaan. Mungkin nyambi kan kalau investasi. Iya. Tapi kalau manajer investasi, tim yang di kantor itu emang khusus kerjaannya untuk ngelola dana. Jadi mereka akan setiap hari memantau pergerakan harga dan menganalisa nih instrumen atau saham atau obligasi ini masih layak nggak buat kita investasiin gitu. Nah kalau di Trimegah Asset Management kita punya filosofi kita nggak mau ngasih return yang paling tinggi gitu. Tapi kita mau ngasih return yang bagus dan konsisten dalam jangka panjang. Gitu beda ya. Karena kalau return yang paling tinggi aja mungkin tahun ini bisa paling tinggi, tahun depan mungkin belum tentu. Atau hari ini bisa, belum tentu besok gitu. Tapi kita mau punya return yang memberikan return ke nasabah itu yang optimal dan baik, konsisten dalam jangka panjang. Jadi setuju sih kalau misalnya mungkin kita tinggi hari ini belum tentu besoknya, tapi kalau misalnya konsisten lebih safe lah ya, bisa dibilang rasanya ya. Karena Indian kan reksadana itu adalah alat untuk nganterin teman-teman semua ke tujuan investasi kan. Iya. Dan pengennya di perjalanan itu kan nggak yang pengennya aman. Iya gitu benar-benar nggak mau ya setahun ini oke nih portofolionya, tahun depan mungkin kurang gitu kan. Itu kan ya sebenarnya takutnya jadi was-was juga, terutama mungkin buat teman-teman yang nggak bisa ngambil risiko tinggi gitu ya. Betul. Nah tapi kan kalau misalnya tadi sempat kita ngomongin MI ini banyak banget gitu, produk juga banyak banget di Indonesia reksadana gitu kan. Mungkin bisa kasih tips ke Sobat Ipot gimana sih cara pilih produk reksadana, katakanlah udah tahu profil risiko nih, udah tahu profil risiko, udah tahu tujuan, tapi aset kelas dari satu aset kelas itu kan banyak juga produk reksadananya. Gimana caranya pilih produk reksadana yang tepat buat kita gitu? Oke, ada beberapa step. Pertama, kalian kan harus nentuin nih mau reksadana apa nih yang sesuai sama tujuan investasi dulu kan, gitu. Habis itu baru berarti butuh reksadana saham buat dana pensiun gitu. Terus pas cek reksadana saham banyak. Jadi tuh kalau teman-teman tahu di industri kita, di industri reksadana Indonesia itu ada sekitar mungkin hampir 100 perusahaan manajer investasi. Gitu. Sekarang kan berarti milih reksadana dari fund manager yang mana nih? Gitu. Belum lagi satu fund manager itu punya reksadana sahamnya itu beberapa lagi gitu kan. Gitu. Kalau aku saranin mungkin bisa start from you guys filter the fund manager dulu. Baru ke produknya. Jadi udah tahu reksadana saham, terus kemudian kita lihat dulu nih fund manajernya mana nih calon-calon fund manajernya gitu. Lihatnya dari mana tentunya karena industri reksadana itu bisnis kepercayaan. Jadi kalian memang harus kenalin dulu nih siapa nih fund manajernya. Ceklah ini license by OJK atau tidak gitu kan. Izin usahanya memang diberikan oleh OJK atau tidak. Kemudian mungkin bisa pertama itu dilihat dari AUM atau dana kelolaan. Jadi AUM itu bukan AUM ya, asset under management. Jadi dana kelolaan. Jadi seberapa besar dana yang dikelola oleh fund manager itu. Itu kan berarti menunjukkan seberapa besar kepercayaan nasabah yang menaruh dananya di situ kan untuk dikelola gitu. Itu mungkin bisa first filternya itu sebelum ke produknya yang mana. Jadi bisa juga di Ipot juga diberikan kan ya data fund manager siapa aja. Bisa cek juga teman-teman. Atau kalau mau lebih lagi ke OJK gitu. OJK kan juga datanya tuh terbuka buat yang sudah diberikan izin oleh OJK siapa aja gitu kan. Nah itu bisa cek juga ke OJK. Kemudian baru dari situ pilih deh. Berarti ada fund manager top 20 gitu. Top 20 berdasarkan dana kelolaan. Itu bisa jadi saringan kalian berikutnya adalah, berarti produk yang mana nih gitu. Dan sekarang tuh gampang banget kan, kalian bisa cek ke sosial medianya sih. Iya betul. Si MI ya. Dulu pada saat aku baru mau mulai, tidak ada itu Instagram, ada
ketahuan nggak ya umurnya? Sebenarnya itu sekarang generasi sekarang justru lebih punya privilege ya, karena Betul. akses informasi udah gampang banget. Kayak sekarang akses konten edukasi juga udah gampang banget, tinggal cari YouTube ya. Kalau Jadi dulu tuh masih terbatas benar, loh. benar, benar. Jadi kalau misalnya mungkin sekarang lebih gampang filternya lagi, karena nyari infonya lebih gampang. Berarti nggak ada alasan harusnya salah pilih. Harus begini ya, nggak ada alasan. Iya kalian tuh Oke. abis udah tahu nama-namanya, kalian bisa cek ke website fund manager itu seperti apa, atau kalian Google apakah manajer investasi ini ada masalah atau enggak, kan itu Oke. gampang sekali kan gitu. Terus kemudian ke Instagramnya buat cek produk-produknya apa aja atau ke websitenya seperti itu. Jadi banyak sekali akses atau informasi yang bisa didapetin. Oke, jadi mungkin mulai dari background check sih yang pengelolanya dulu. Selanjutnya mungkin kalau misalnya tadi tuh kan Mbak Putu sempat singgung, ini dalam satu MI bisa banyak nih produk reksadana saham atau misalnya fixed income gitu. Buat menentukan yang cocok buat kita tuh yang mana? Itu harus dipelajarin memang. Jadi karena ini duit kita yang mau dikelola ya, kita yang bertanggung jawab untuk menaruh itu, kita harus tahu kita taruhnya kemana kan. Ya. Gitu. Jadi memang tiap fund manager itu biasanya punya beberapa produk di dalam kelas aset yang sama. Misalnya di reksadana saham dia punya reksadana yang fokusnya big caps aja, atau reksadana yang fokusnya medium to small cap, atau reksadana yang strateginya absolute return approach gitu. Sekalian jualan ya. Silakan loh, dikasih waktu dan tempat. Gimana? Jadi ada strateginya, jadi diklasifikasikan atau dibedakan dari strateginya. Oke, tahu dari mana nih strateginya? Kalian bisa cek, satu, ada dokumen yang harus kita keluarin tiap bulan namanya Fund Fact Sheet, laporan kinerja bulanan. Kalian bisa cek di situ. Atau sekarang tuh fund manager kita ya di Trimegah juga berusaha mengedukasi dari sosial media yang kita punya. Oke, ini buat reksadana saham yang ini strateginya gini, beda dengan reksadana saham yang ini gini gitu. Jadi bisa kalian cek ke situ, Bel. Oke. Tuh, dari situ baru pilih, oke berarti gue lebih pengen yang pergerakannya sama kayak indeks deh, berarti bisa yang mungkin yang big caps aja gitu. Atau gue belum berani kalau yang small mid caps nanti volatile banget. Berarti pilih jangan yang heavy-nya di small dan mid caps gitu. Tapi pilih yang mungkin yang indexing gitu. Oke, jadi walaupun reksadana saham aset kelasnya, tapi kita juga tetap harus nentuin mau, mungkin resikonya memang besar gitu, tapi seberapa besar pun itu sebenarnya bisa di personalize lah istilahnya. Bisa di-personalize. Jadi memang karena strateginya macam-macam itu tingkat resikonya tinggi, tapi seberapa tinggi itu tergantung isinya apa. Sama strateginya apa. Jadi bener-bener fleksibel sih, maksudnya bisa nyesuaiin banget mulai dari kita udah tahu, oke ini memang resikonya tinggi dan itu masih bisa diatur lagi. Jadi iya bener-bener udah di-personalize gitu buat kita gitu kan. Tinggal pilih cocoknya yang mana sesuai dengan teman-teman preferensinya kemana gitu. Atau mungkin kayak ada yang sekarang very booming buat potensi new economy stocks gitu. Jadi ada beberapa fund manager yang mulai juga bikin produk yang strateginya fokus ke new economy stocks gitu. Nah itu bisa dipertimbangkan juga. Jadi gue mau punya exposure nih ke new economy stock karena pasar US nih bertahun-tahun dia juga gede nih di new economy stocks gitu. Nah di Indonesia gimana, kalian juga bisa tuh cari-cari reksadana yang memang fokusnya di sektor new economy gitu. Jadi bisa benar-benar menyesuaikan teman-teman maunya kayak gimana, itu sudah tersedia semuanya ya. Mungkin salah satunya di produknya Trimegah Asset Management juga teman-teman. Bisa langsung cek aja. Jualan. Bisa langsung cek aja karena banyak banget pilihan produknya juga di platformnya iPod Fund. Nah terakhir nih Mbak Putu, aku mau challenge mulu. Kira-kira punya tips gak nih buat sobat iPod yang baru mau memulai investasi terutama di reksadana? Sebenarnya dari tadi udah banyak tips sih. Mungkin tapi ada tips tambahan buat sobat iPod, boleh loh. Silakan. Buat sobat iPod kan nih udah diedukasi ya, udah nonton gitu. Langsung buka account biar bisa mulai. Karena kalau nonton edukasinya aja terus cuma nanti besok gue coba deh. Terus besok gue coba deh gitu. Besok terus gitu. Jadi buat kalian mulai adalah kalian langsung bisa buka account dulu di iPod. Baru habis itu kalian sambil kalian pelajari
oke, gue mau punya tujuan investasi apa nih? Apa sih yang gue butuhkan di masa yang akan datang gitu? Karena investasi yang baik adalah ketika kita ada tujuannya, gitu. Jadi bisa di-track gitu. Kalau nggak ada tujuannya, kadang-kadang bisa dipakai dulu, Nah itu gitu. tadi ada flash sale ya. Beli. Gitu. Jadi memang setelah nonton edukasi, terus kemudian kalian udah tahu sebenarnya step-stepnya apa, yang paling penting adalah kalian mulai. Gitu. Mulai dulu aja. Saran aku kalau yang baru pertama kali bisa mulai dari reksadana pasar uang. Di situ kalian bisa kenalin dulu reksadana itu barang apa sih. Kalau kalian udah nyaman, baru kalian tambah lagi porsinya. Dan investasi itu, ingat ya, harus konsisten dan disiplin. Nggak bisa kalian sekali investasi terus berharap langsung kaya. Itu tidak bisa teman-teman. Jadi harus konsisten dan disiplin, dan ingat, investasi itu perlu waktu. Because good times take times. Oke, Gitu. waduh. Jadi benar setuju banget ya Mbak ya bahwa investasi itu bukan buat jadi kaya tujuannya, tapi untuk mempertahankan kekayaannya teman-teman ya. Oke, waduh udah pack banget nih materi hari ini, seru loh ngobrol-ngobrolnya. Thank you Sebenarnya banget. banyak banget yang mau diomongin, tapi takutnya durasinya. Mungkin bisa next episode ya. Lipat tolong ya, diundang lagi. Dipanggil lagi gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Putu ilmunya, insight-nya hari ini. Lengkap banget. Semoga juga melengkapi kebutuhan informasi Sobat Ipot ya. Karena dari awal tadi kenalan investasi kenapa penting. Dan juga gimana cara mulai ini udah dikasih tahu nih dalam satu episode ini ya. Harusnya udah makin paham nih ya untuk step-step yang benar gitu. Jalan yang benar itu sebenarnya lewat mana teman-teman. Gak ada lagi, insya Allah gak ada lagi yang sesat-sesat ya. Amin. Ya. Thank you banget Mbak Putu atas Sama-sama. waktunya hari ini. Terima kasih banyak Bella dan teman-teman Ipot udah diundang. Ditunggu lagi undangannya Siap. buat berbagi. Buat berbagi. Semoga insight-nya, ilmunya yang udah dikasihin tadi nggak cuma didengerin aja Sobat Ipot tapi diterapkan juga ya. Dieksekusi yang paling penting ya. Ya itu tujuannya, itu tujuan kita bikin konten ini gitu. Kalau gitu aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Sobat Ipot yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga bisa diterapin. Kalau gitu gue Mas Ayu Bella dari tim Ipot Fun pamit undur diri. Bareng Mbak Putu juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi di konten Fun Talk series berikutnya dengan bahasan-bahasan yang gak kalah menarik pastinya. Sampai jumpa.